Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami dengan mata kuliah Manajemen Strategik dengan judul Penerapan Manajemen Strategik pada Kopi Janji Jiwa untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Sebelum memulai presentasi kami, izin kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Isnurini Hidayat Susilowati, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Kusnul Karimah dengan NIM 642403555, kelas 644D05. Kenalkan, nama saya Nurul Amira dengan NIM 64240738. Hai, perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Novianti dengan NIM 6424056. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Tiola dengan NIM 64240672. Kenalkan, nama saya Zaneta Zahrani Budiman dengan NIM 64240259. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang industri coffee shop di Indonesia. Industri coffee shop di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya minum kopi. Kondisi ini menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin ketat sehingga setiap perusahaan dituntut memiliki strategi yang tepat untuk mempertahankan daya saing. Kopi Janji Jiwa sebagai salah satu merek lokal yang berkembang pesat perlu menerapkan manajemen strategik agar mampu menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Profil Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri coffee shop dan berhasil menjadi salah satu merek kopi lokal yang populer di Indonesia. Perusahaan ini mengutamakan kualitas produk, harga yang terjangkau, serta pelayanan cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, Kopi Janji Jiwa harus melakukan inovasi baru, inovasi produk, memperluas jaringan gerai, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan serta meningkatkan daya saing. Keunggulan Kopi Janji Jiwa, dia memiliki produk berkualitas dengan harga terjangkau, memiliki banyak gerai di Indonesia, jadi nggak perlu cari susah-susah. Kopi Janji Jiwa seluruh Indonesia, Kopi Janji Jiwa itu ada. Aktif berinovasi mengikuti tren. Jadi setiap ada tren baru, Kopi Janji Jiwa selalu mengikuti peminat masyarakat. Memanfaatkan pemasaran digital. Selain dia offline, toko offline, Janji Jiwa juga ada di GoFood, di Grab, di Shopee Food, di toko-toko online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi persaingan industri coffee shop di Indonesia. Berdasarkan grafik pada slide ini, dapat dilihat bahwa industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Nilai pasar industri kopi meningkat dari sekitar 16,6 triliun rupiah pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai 60 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap konsumsi kopi terus meningkat, sehingga peluang bisnis coffee shop juga semakin besar. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, persaingan antar coffee shop juga semakin ketat. Saat ini, perusahaan tidak hanya bersaing dalam hal harga, tetapi juga kualitas produk, inovasi menu, pelayanan, pemasaran digital, hingga pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Oleh karena itu, Kopi Janji Jiwa perlu menerapkan strategi yang tepat agar mampu mempertahankan daya saingnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan manajemen strategik sebagai pedoman yang mencapai tujuan. Manajemen strategik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tahapan manajemen strategik terdiri dari 3 proses. Pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan strategik yang akan digunakan perusahaan. Yang kedua adalah implementasi, yaitu menjalankan strategi yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu menilai apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Dengan menjalankan ketiga tahapan tersebut secara berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sebelum menentukan strategi yang tepat, perusahaan juga perlu memerlukan analisis lingkungan strategik. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi. Dari sisi lingkungan internal, Kopi Janji Jiwa memiliki beberapa kekuatan, yaitu merek yang sudah kuat dan dikenal masyarakat.
Jaringan gerai yang luas, inovasi produk yang terus berkembang, harga yang kompetitif, serta pemasaran digital yang efektif. Kekuatan-kekuatan tersebut menjadi modal bagi perusahaan untuk bersaing di industri coffee shop. Sementara itu, dari sisi lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah tren konsumsi kopi yang terus meningkat, serta perkembangan teknologi digital yang memudahkan promosi dan penjualan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa persaingan industri yang semakin ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Kopi Janji Jiwa terus mampu memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan eksternal. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan daya saing di industri kopi shop di Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai kondisi persaingan industri, manajemen strategik, dan analisis lingkungan strategi. Nah, pada slide ini kami akan menjelaskan hasil analisis SWOT. SWOT merupakan metode untuk mengetahui kondisi perusahaan dari sisi internal maupun eksternal. SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama ada strengths atau kekuatan. Nah, kekuatan pertama adalah merek yang sudah dikenal luas sehingga masyarakat lebih mudah mengenali produk dan lebih percaya untuk membeli. Kemudian, perusahaan juga memiliki banyak gerai sehingga pelanggan lebih mudah menemukan lokasi penjualan. Nah, selain itu juga harga yang kompetitif juga membuat produk dapat bersaing dengan coffee shop lain. Nah, yang terakhir di sini perusahaan terus melakukan inovasi produk, misalnya menghadirkan varian menu baru atau yang lainnya itu agar menarik pelanggan untuk tidak cepat bosan. Nah, yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Nah, di sisi lain dari kelemahan ini juga perusahaan masih cukup bergantung pada promosi untuk menarik pelanggan. Nah, kemudian beberapa produk mudah ditiru oleh pesaing sehingga keunggulan produk bisa berkurang. Selain itu juga pelayanan di setiap gerai belum tentu selalu konsisten karena dipengaruhi oleh kualitas SDM dari si perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan juga masih bergantung pada bahan baku tertentu sehingga jika pasokan terganggu atau harga naik, si perusahaannya itu atau biaya produksinya itu dia ikut meningkat seperti itu. Nah, untuk opportunities atau peluang, dari sisi peluang ini saat ini tren minum kopi terus meningkat, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z dan milenial pada saat ini. Nah, kemudian perkembangan digitalisasi juga memberikan peluang melalui beberapa fitur aplikasi pemesanan online dan pembayaran digital semacam Kris dan lain-lainnya. Nah, selain itu masih ada peluang untuk melakukan ekspansi pasar ke daerah baru. Perusahaan juga dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti influencer atau brand lain untuk memperluas pasar. Nah, yang keempat itu ada threats atau ancaman. Nah, ancaman yang dihadapi perusahaan itu ada banyak. Jadi banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa dan juga selain itu harga bahan baku yang terus berubah dapat meningkatkan biaya produksi. Perubahan selera konsumen juga menjadi tantangan karena pelanggan selalu menginginkan sesuatu yang baru. Terakhir, persaingan promosi semakin ketat sehingga perusahaan harus terus berinovasi dalam strategi pemasarannya. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai matriks atau strategi SWOT. Baik, dilanjut. Nah, setelah mengetahui faktor SWOT, langkah berikutnya adalah menyusun strategi menggunakan matriks SWOT. Strategi atau SO, Strengths, Opportunities. Strategi SO memanfaatkan kualitas perusahaan untuk mengambil peluang yang ada. Contohnya itu adalah ekspansi gerai ke wilayah baru karena merek sudah dikenal. Kemudian, lakukan inovasi produk agar mengikuti tren pasar. Selain itu, memperkuat promosi digital melalui media sosial dan aplikasi agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Strategi WO, Weakness or Opportunities. Strategi WO ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Nah, misalnya itu memberikan pelatihan kepada SDM agar pelayanan di semua gerai itu dapat lebih baik. Kemudian juga melakukan evaluasi operasional supaya kualitas pelayanan lebih konsisten. Selain itu juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisien operasional dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga tadi ada strategi ST atau Strengths Traits. Nah, strategi ST ini dia menggunakan kekuatan
aplikasi pemesanan agar pelanggan merasa lebih nyaman. Nah, strategi WT ini weakness atau threats, yaitu strategi yang bertujuan untuk meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak dari ancaman. Nah, contohnya yaitu melakukan efisiensi biaya agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan. Nah, kemudian menambah pemasok bahan baku supaya tidak bergantung pada satu pemasok saja. Nah, yang terakhir, perusahaan perlu mengurangi ketergantungan pada promosi, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga pelanggan datang karena kepuasan, bukan hanya karena diskon. Nah, yang terakhir, perusahaan perlu mengurangi ketergantungan pada promosi, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga pelanggan datang karena kepuasan, bukan karena hanya diskon. Nah, balik lagi untuk penutup. Nah, di sini kesimpulannya yaitu adalah hasil dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar dan peluang pasar yang masih terbuka lebar. Namun, perusahaan juga perlu memperbaiki beberapa kelemahan dan mengantisipasi ancaman agar tetap mampu bersaing dan berkembang di industri coffee shop. Baik, cukup sekian. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan analisis Porter Force pada kopi Janji Jiwa. Analisis ini dapat digunakan untuk melihat tingkat persaingan dalam industri. Nah, pertama, ancaman pendatang baru ini tuh tergolong tinggi karena bisnis coffee shop ini cukup mudah dimasuki dan banyak merek baru yang bermunculan. Nah, kedua, daya tawar pemasok juga berada di tingkat sedang karena Janji Jiwa ini memiliki banyak pilihan pemasok sehingga tidak bergantung pada satu pihak saja. Dan ketiga, daya tawar konsumen ini juga tergolong tinggi karena pelanggan memiliki banyak pilihan merek kopi. Jika harga atau kualitas bisa dengan mudah, maka beralih ke kompetitor. Keempat, ancaman produk substitusi juga tinggi karena konsumen ini tuh bisa memilih minuman lain seperti teh, boba, atau minuman kekinian lainnya. Dan terakhir, persaingan industri juga sangat tinggi karena banyak coffee shop yang menawarkan produk, harga, dan promo yang bersaing. Jadi Janji Jiwa itu menurut saya perlu berinovasi, menjaga kualitas produk, dan memberikan layanan yang baik agar tetap mampu bersaing di industri coffee shop. Baik, pada slide ini merupakan hasil analisis IFAS atau analisis faktor internal kopi Janji Jiwa yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lalu kekuatannya adalah memiliki merek yang kuat, gerai yang tersebar luas, harga yang kompetitif, serta terus melakukan inovasi produk. Sedangkan kelemahannya adalah masih cukup bergantung pada promosi, produknya relatif mudah ditiru oleh kompetitor, dan kualitas pelayanan di beberapa gerai belum selalu konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi internal kopi Janji Jiwa ini cukup kuat. Perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan tetap bersaing di industri coffee shop. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis EFAS, yaitu analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Nah, peluangnya adalah tren konsumsi kopi yang terus meningkat, perkembangan digitalisasi bisnis yang memudahkan pemasaran, serta peluang ekspansi ke pasar baru. Sedangkan ancamannya adalah banyaknya kompetitor, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan selera konsumen yang terus berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Janji Jiwa ini memiliki peluang yang besar untuk berkembang, tetapi perusahaan juga harus mampu menghadapi berbagai ancaman agar tetap kompetitif di industri coffee shop. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi strategi. Berdasarkan hasil analisis strategi yang direkomendasikan yaitu yang pertama, penetrasi pasar. Artinya, kita meningkatkan penjualan dari produk yang sudah ada ke target pasar saat ini, misalnya lewat promosi atau juga diskon di jam-jam tertentu. Lalu selanjutnya pengembangan produk, caranya dengan terus berinovasi, mengeluarkan varian menu baru seperti minuman musiman atau juga menu non-kopi yang lagi tren. Yang ketiga, pengembangan pasar, yaitu memperluas wilayah jangkauan dengan membuka gerai baru di kota-kota yang potensinya tinggi tapi belum ada Janji Jiwanya. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan, berfokus pada pelatihan barista dan karyawan agar standar rasa kopi dan keramahan pelayanan konsisten di semua gerai. Selanjutnya di sini ada digital marketing, memaksimalkan promosi kreatif di media sosial seperti TikTok, Instagram, serta bekerja sama dengan food influencer. Lalu memperkuat loyalitas pelanggan dengan membuat program membership atau aplikasi khusus Janji Jiwa untuk memberikan poin dan juga keuntungan bagi pelanggan setia. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi matrik implementasi. Yang pertama ada jangka pendeknya, yaitu pelatihan SDM dengan mengadakan training kilat untuk menyamakan standar operasional pembuatan produk
Yang kedua, promosi digital dengan mengencangkan iklan di media sosial untuk menarik konsumen harian. Yang ketiga, ada inovasi menu, meluncurkan varian rasa baru, mengikuti tren dan pasar saat ini. Yang kedua itu ada jangka menengah dengan membuka gerai baru, mulai melakukan ekspansi fisik ke lokasi-lokasi strategi yang baru. Yang kedua, kerjasama pemasok. Lalu yang ketiga ada penguatan CRM dengan mengelola data masukan dan dari pelanggan lewat aplikasi untuk meningkatkan kepuasan mereka. Selanjutnya ada jangka panjangnya nih. Jangka panjangnya yang pertama ekspansi pasar dengan memperluas jaringan bisnis ke skala yang lebih masif atau bahkan internasional. Lalu yang kedua ada transformasi digital, dan yang ketiga bisnis berkelanjutan mulai dari menerapkan konsumen ramah lingkungan seperti memenuhi kemasan yang bisa didaur ulang. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kopi Janji Jiwa memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi persaingan industri coffee shop. Hal ini dilakukan oleh kekuatan internal perusahaan seperti citra merek yang kuat, jaringan gerai yang luas, inovasi produk yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kekuatan dan peluang dibandingkan kelemahan dan ancaman. Sementara itu, analisis Porter 5 for Guest menunjukkan bahwa tingkat persaingan dalam industri coffee shop sangat tinggi, sehingga perusahaan perlu terus melakukan inovasi agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi yang direkomendasikan meliputi yang pertama, peningkatan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen, lalu optimalisasi pemasaran digital dan layanan berbasis teknologi, dan juga pengembangan pasar melalui ekspansi gerai. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan juga dengan penerapan strategi tersebut, Kopi Janji Jiwa diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.